Yon Sangun yang bertahta dari tahun 1494 sampai dengan 1506 merupakan raja ke-10 dinasti Joseon, Korea. Lahir dengan nama Yiyung, ia merupakan putra tertua Raja Songjong dari istri keduanya Ratu Yun. Ia kerap dianggap sebagai diktator yang paling buruk dari dinasti Joseon. Pada awal pemerintahannya, Raja Yon Sangun merupakan raja yang baik dan peduli pada rakyatnya. Meskipun dari kecil, ia mengetahui tentang ibunya yaitu Ratu Yun yang dieksekusi mati dengan racun oleh ayahnya sendiri, Raja Songjong. Rasa sayang pada ibu kandungnya melebihi rasa sayangnya pada siapapun. Hingga suatu hari, ia pun menemui neneknya yang hidup dalam kemiskinan. Dan diceritakanlah ia tentang ketidakadilan yang menimpa ibunya. Ia pun diperlihatkan handuk ibunya yang berlumuran darah dan cairan racun. Ia menangis setelah mendengar kisah kemalangan ibunya yang dihukum mati karena ketidakadilan dan fitnah dari ibu suri serta selir-selir ayahnya dan para pejabat istana yang mendukung untuk membunuh ibunya. Sejak saat itu, sifat Yon Sangun berubah drastis. Ia pun membunuh para pejabat yang menentangnya dan tidak lepas para pejabat yang turut serta dalam pembunuhan ibunya. Sekejap Raja Yon Sangun yang baik pun menjadi paling ditakuti di dalam istana. Tidak puas dia membunuh para bangsawan, ia pun mengincar nyawa dua selir ayahnya yang dulu berkomplot menggulingkan ibunya dari status ratu. Dia adalah selir Jong dan selir Em. Kedua selir itu bernasib tragis karena dihabisi dengan kejam dan dipukul kepalanya dengan menggunakan gada besi. Yon Sangun memiliki seorang nenek dari ayahnya, yaitu Ibu Suri Inso, yang sangat menentang keras kekejaman yang dilakukannya. Apalagi semenjak Yon Sangun memperistri Jang Noksu, yaitu seorang pelacur yang jadi selir pamannya, lantas kemudian dijadikan istri oleh Yon Sangun dan menjadi selir tingkat keempat atau Sukwon. Semenjak menjadikan Jang Noksu sebagai selir, raja menghabiskan hari-harinya dengan pesta pora, mabuk-mabuk, hingga setiap hari tidak siang dan malam, sehingga membuat keadaan keuangan istana semakin kacau. Raja lantas mengundang para pelacur dan gisaing masuk ke dalam istana dan ikut berpesta pora bersama para pejabat yang dipaksa juga ikut bersenang-senang dengannya. Kemurkaan Ibu Suri Inso pun meledak dengan menunjukkan kebenciannya pada selir Jang Noksu yang notabene-nya adalah perempuan pelacur yang dianggap kotor dan menjijikan. Selir Jang Noksu pun mengadu kepada Raja Yon Sangun sambil menangis terseduh-seduh karena merasa tidak dianggap di istana. Raja yang murka itu pun mendatangi Ibu Suri Inso dan kemudian ia pun mendorong neneknya tersebut dalam kondisi bertengkar dan akhirnya tewas. Raja Yon Sangun juga banyak mengeksekusi banyak pejabat pemerintah yang mendukung eksekusi mati ibunya. Bahkan yang sudah dikubur pun makamnya digali secara paksa dan tulang belulangnya dihancurkan dan dijadikan santapan babi. Berkat dari dukungan menteri kepercayaannya yaitu Im Sahong dan selir kesayangannya Jang Noksu, Yon Sangun semakin menjadi-jadi berbuat semaunya. Dia pun mengubah universitas istana yaitu Sung Kyun Kwan menjadi tempat untuk menampung banyak perempuan. Raja Yon Sangun pun memerintahkan untuk menculik seluruh wanita yang ada di dinasti Joseon dan membawanya ke istana untuk melayani hasrat nafsunya secara paksa. Hingga istana pun tidak lebih dari rumah pelacuran yang isinya hanya pesta dan kemeriahan tanpa memikirkan masa depan kerajaan. Hingga suatu hari Kasim Chunsu yaitu kepala Kasim yang dipercaya keluarga kerajaan mencoba memberikan teguran keras kepada Raja Yon Sangun yang sudah melewati batas. Raja Yon San yang kesal pun akhirnya menembaknya dengan panah hingga tewas. Pada tahun 1506, tahun ke-12 pemerintahan Raja Yon San, sekelompok pejabat khususnya Park Won Jon, Sung Hui An, Yo Son Jong, dan Hong Gong Ju merencanakan untuk melawan pemimpin kejam tersebut. Mereka melancarkan kudeta pada tanggal 2 September 1506, menurunkan raja dan menggantikannya dengan saudara tirinya Pangeran Jinsong. Raja diturunkan pangkatnya menjadi pangeran dan kemudian dibuang ke pengasingan. Raja Yon Sangun meninggal dalam pengasingannya dan beberapa minggu setelah kudeta pada tahun yang sama, selir Jang Noksu yang mendukung pemerintahan tirani Raja Yon Sangun pun dihukum penggal. Putra-putra Yon Sangun pun yang masih kecil juga ikut dibunuh. Itulah sekelumit kisah Raja Yon Sangun dari dinasti Joseon yang kejam. Semoga bermanfaat.